Bismillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Saudaraku, sahabat Faedah Muslim, Alhamdulillah kita pagi hari ini yang cerah ini ya karena kedatangan tamu kita Mufti Tambun nih, Masya Allah. Udah nggak Tambun lagi? Udah nggak Tambun lagi, Ustaz? Udah langsing. Masya Allah. Ya, Ustadz kita Abu Hanifah Hafidhullah Ta'ala. Masya Allah. Tema kita insya Allah pagi ini menarik, Ustadz. Ya, seperti jahe dan kopi kita pagi ini ya. Judulnya kita ambil terasing atau mengasingkan diri. Masya Allah. Ya, jadi apakah kita ini sebenarnya termasuk orang-orang guroba ya, sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim, badal Islamu ghariban wa sayaudu ala sayaudu ghariban kama bada'a ya fatuba lil ghuraba. Nah, apakah kita guroba ya secara perasaan atau fakta makna dari guroba tersebut, Ustaz? Nah, ini yang insya Allah kita bahas. Masya Allah, mungkin bisa dimulai dari antum, Ustaz. Gimana tanggapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadis tentang badal Islamu ghariba, Islam dari mulai dengan asing, wa sayudu ghariba kama bada, Islam akan kembali lagi asing sebagaimana Islam itu datang. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Tuba juga ada yang mentafsirkan dia adalah sejarah, pohon di surga ya. Dapat pohon di surga. Ya intinya para ulama semisal Syekh Al-Utsaimin di salah satu ceramah beliau dari penjelasan hadis ini tidaklah sebagaimana yang dipahami oleh teman-teman pengajian sekarang yang merasa dirinya asing karena menyelisihi masyarakat atau masyarakat menyelisih dia. Kenapa demikian? Karena masyarakat yang menyelisihi dia atau dia menyelisihi masyarakat adalah masyarakat kaum muslimin. Kaum muslimin, Masya Allah. Iya, kaum muslimin yang sholatnya sama kayak dia, Jumatannya di hari Jumat. Ahlul Qiblah. Ahlul Qiblah. Masya Allah. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan kalau zaman sekarang nggak demikian. Ya, di negeri yang di tempatnya di situ mereka sholat, mereka semua sholat sama. Ya, nah jadi sekarang masalahnya ini dia asing atau dia yang menganggap diri dia asing? Asing dengan sebenarnya atau dia yang menganggap diri dia asing? Karena tadi kembali ke bahwasannya kita berada di negara muslim ya, Ustaz. Iya, bukan di negara kafir di Eropa yang kita sendirian, tidak ada suara adzan, ya, tidak ada yang sholat. Ada. Ya, semua gampang, sholat. Nah inilah ya masalah mulai. Jadi teman-teman ini saya akan bacakan sedikit penjelasan Al-Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim beliau ya, karena Masya Allah nggak bawa kitab kita ya pakai ya elektroniknya aja deh. Kata Imam An-Nawawi, walaupun beliau ini mengutip karena Imam An-Nawawi itu banyak mengutip dari syarah pendahulu beliau ya, Qadiyatnya. Ya, anal Islam bada'a fi ahadi minan nas wa qillah, thumma intashara wa dhahara, thumma sayalhaquhu an-naqsu wal ikhlal hatta la yabqa illa fi ahadin wa qillatin aidan kama bada'a. Jadi makna sebenarnya hadis Islam dimulai dari segelintir orang, sedikitnya manusia sebagaimana Nabi di Mekah. Ya, 1, 2, 3 orang. Ya. Lalu Islam menyebar, kemudian menampakkan kebesaran. Kemudian Islam akan surut sebagaimana Islam surut kembali sedikit. Surut sebagaimana Islam berada di tengah terasingnya kembali berada pada segelintir dari sedikitnya orang pula ya kayak begitu. Nah sekarang keadaannya kayak gitu. Gimana sekarang? Rame, Ustaz. Rame, Indonesia muslim. Bahkan terbesar muslim. Iya. Masih di mana-mana. Jumatan penuh, Id penuh. Sekarang dia mau merasa asing gimana? Ya. Nah, ini kan pokok permasalahannya itu karena dia merasa kaum muslimin yang mayoritas di tempat dia tinggal itu dia anggap melakukan hal-hal yang itu mengeluarkan mereka dari lingkup ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini poin. Nah, itu poinnya di situ. Nah, dia merasa anggapan ya. Anggapan. Ya, jadi dia kalau bahasa kita yadda'i lah. Yadda'i annal muslimin ya begitu. Dia mengklaim bahwasanya kaum muslimin. Ya khalifah. Ya, itu mereka qad kharaju itu sudah keluar dari sunnah itu kan. Nah ini yang jadi masalahnya di situ. Apakah betul anggapan dia, asumsi dia? Ya, ini kan kalau dia menganggap tinggal
betul atau tidak. Iya, Nah, iya. ternyata setelah ditelisik atau kalau kita mau ajak bicara, dan kita pun juga sudah sering bicara begini ya kepada ikhwahnya, bahkan ada ustadz-ustadznya juga, bahwasanya dari diskusi-diskusi itu di dunia nyata, dunia maya, ini karena pertama tadi aja itu kita kurangnya wawasan terhadap apa yang ada di masyarakat. Betul. Ilmu mereka, ya kan? Amaliyah mereka. Ya. Sehingga kita melihat, karena kita ketahui ini menyelisih sunnah, kita cuma dari satu pintu aja nih. Belajar dari satu guru. Satu guru aja. Atau satu radio. Satu itulah, TV. Satu media. Satu media misalnya ya. Akhirnya kita ya udah. Itu yang anggap paling benar, kemudian menyelisih apa yang dipelajari, kemudian dianggap mereka yang salah. Padahal kita belum tentu meyakini apa yang telah diketahui sebagai kebenaran, silahkan saja. Ya. Tapi ketika mengingkari bahwasanya ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, nah itu baru masalah baru lagi. Betul. Makanya kan Qatadah, sebagaimana dikutip oleh Ibn Abdul Bar di Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih, itu mengatakan, "Malam ya'rifil khilaf lam yasham anfuhal fiqh." Siapa yang enggak mengetahui ada khilaf, perselisihan pendapat di kalangan para ulama, maka hidungnya belum cium aroma fikih. Boro-boro kenal fikih. Cium aja kagak. Nah, nah kayak begitu. Ya kan, akhirnya kita cepat berangkat dari sini, cepat memvonis. Dan juga nih, cepat merasa diri kita ini sudah gurobah. Nah, Ya kan? Iya, bahkan ya mereka merasa al-qabid al-jamr. Yang berapi. Ya kan, ya'ti ala nasi zamanun, ya kan, asabiru fihi, ala dinihi kal qabid al-jamri. Wah, beliau meyakini udah sesuai dengan hadis ini nih. Zamannya udah datang nih. Ya, artinya. Nah, ini gimana nih Ustaz? Nah, itu kan saking apa ya? Nah, itu boleh diterapkan itu kalau penduduk negeri ini menyelisih Islam semua. Menyelisih Islam semua dan dia sendirian, dan dia itu berpegang teguh dengan Islam sampai terancam diri dia, ya udah dia pegang berat. Nah, itu nggak mungkin lah sekarang. Sekarang istri kita pakai cadar, nggak ada kaum muslimin yang keberatan. Kita sholat ke masjid, nggak ada yang ngalang-ngalangin kita. Kita Jumatan, nggak ada yang ngalang-ngalangin kita. Kita mau berakidah dengan akidah yang kita yakini, nggak ada yang menghalang-halangi kita. Nah, sementara ketika kita merasa bahwa kaum muslimin yang menyelisihi amaliyah kita, berbeda pengetahuannya dengan kita, kemudian kita katakan kaum muslimin itu menyelisihi sunnah dan bid'ah, akhirnya kaum muslimin salah semua. Nah, itu Masya Allah. Jadinya malah kita yang empati, sehingga kita mengasingkan diri, lalu merasa kita yang terasing. Jadi merasa dirinya terasing. Nah, ini kepedean. Kepedean. Nah, itu ya. Gara-gara tadi, karena mungkin mereka tidak paham apa yang masyarakat, sandaran masyarakat. Nah, termasuk saya secara pribadi, Masya Allah, setelah mulai belajar mazhab Syafi'i, sadar juga. Itu akhirnya memang apa yang selama ini saya yakini, wah mereka ini nggak sesuai sunnah, ternyata kita yang bodoh. Saya yang bodoh, saya baca, mereka punya sandaran. Di kitab-kitab Syafi'i itu ada yusanu itu biasa. Ya kan, itu sesuai sunnah, mengikuti sunnah gitu kan. Ada satu permasalahan yang kita sering jadi pembeda dengan permasalahan sholat. Karena kita tahu cuma dari satu pintu aja. Misal kita cuma belajar sifat sholat Nabi. Saya juga dulu belajar sifat sholat Nabi. Yang tipisnya maupun yang al-aslunya itu kan. Sehingga kita mengklaim atau meyakini inilah sifat sholat Nabi. Ya kan? Ini. Ternyata nggak usah kita bahas fikih mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ternyata di ulama Ahlussunnah yang lain, Syekh Utsaimin juga ada sifat sholat Nabi. Berbeda dengan Syekh Albani. Syekh Jibrin juga ada sifat sholat Nabi. Syekh bin Bas juga ada sifat sholat Nabi. Para ulama yang lain juga ada sifat sholat Nabi. Ternyata berbeda dengan yang ada ditulis oleh Syekh Albani. Bahkan ulama Ahlussunnah juga, anggota Lajnah Hay'ah Kibar Ulama, Syekh Bakar Abu Zaid, membantah bukunya sifat sholat Nabi Syekh Albani. La Jadida fi Shalah, dulu kitabnya. Jadi dari sini aja kita belum bahas itu madhab-madhab. Harusnya kita berpikir bahwasanya masyarakat yang sholatnya itu, saya bicara sholat karena kan seringnya begitu. Iya betul, ini zahir ya. Ya, kita interaksi ke masjid. Betul. Ya, kita interaksi di masjid, melihat masyarakat zikir berjamaah lah, kunut subuh lah, jahar basmalah
segala macam lah. Itu kan banyaknya itu di masjid, sholat. betul. Itu permasalahan. Jarang kita berselisih sama masyarakat soal wudhu. Iya. Karena wudhu kan nggak kelihatan, sendiri-sendiri. Iya, Bisa iya. jadi di rumah. Iya. Nah ini di masjid. Nah ini. Nah ternyata, apalagi tadi yang Ustadz sampaikan bahwasanya setelah belajar fikih mazhab Syafi'i, ternyata mazhab Syafi'i kaya akan dalil. Betul, Masya Allah. Nah, kalau kita belajar ngelihat matan Abu Syuja, ya itu kan matan buat pemula. Iya. Ya, buat pemula itu kan haknya pemula itu dah beramal. Masya Allah. Dikasih tahu rukun salat begini, udah beramal. Iya. Adapun mau dalil dan wajhul istidlal, sisi pendalilan di buku-buku yang mutawasid atau buku-buku yang lanjutan. Iya. Jadi kita ini sudah suudzon bahwasanya yang pakai dalil Quran Sunnah, pakai dalil itu hanya ustadz kita, pintu kita. Hanya Sementara satu. pintu yang lain pakai Taurat Injil. Iya. Itu kan nggak mungkin. Makanya saat ada kisah saat Ibrah mungkin ya buat kita semua, kisah majelis Imam Malik ketika didatangi oleh orang Ahlul Kufah. Ya, jadi di Kufah ini kan beliau madhabnya kan Abdullah bin Mas'ud. Sementara di Madinah Zaid bin Sabit, di Mekah Ibnu Abbas. Jadi zaman sahabat itu sudah pecah nih. Udah pecah. Udah ada madhab-madhab dalam adanya, sudah ada mufti-muftinya nih. Nah, yang menarik adalah ketika suatu kisah itu adalah Ahlul Kufah ini menyampaikan pendapat Abdullah bin Mas'ud di hadapan kajian majelis taklimnya Imam Malik yang menggunakan pendapat Zaid bin Sabit. Nah, menariknya adalah ketika mereka akhirnya bertemu nih, ya Imam Malik berkata, "Aina khalaqtal adab?" Ya, di mana engkau menanggalkan adabmu? Ya, adabnya. Nah, kemudian dijawab nih, ya inna ma dzakartuka li astafid. Ya, sesungguhnya saya memberikan itu adalah menyebutkan itu untuk astafidah, ya untuk memberikan istifadah. Nah, yang menariknya Masya Allah, ya dengan lembutnya Imam Malik mengatakan, ya bahwasannya beliau mengatakan la yungkiru ya fadluhuma. Kita tidak mengingkari keutamaan Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud ya. Tapi wa ahlu baladina ala qauli Zaid bin Sabit. Tetapi negara kita itu berpendapat dengan pendapatnya Zaid bin Sabit. Sebagaimana negara kita berpendapat dengan mazhab Syafi'i lah ya di zaman ini, di zaman kita ini. Nah, maka beliau mengatakan, Masya Allah ini nasihat beliau, ya maka wa idza kunta baina qaumin, ya kalau kamu di antara kaum, fala tabda'hum bima la ya'rifun. Janganlah engkau mendatangkan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka mereka akan memulai ma takrahu, apa yang kamu benci. Nah, makanya sikap masyarakat terhadap kita sehingga kita merasa terasing, jangan-jangan diawali dari kita yang menyampaikan sesuatu yang berbeda, seperti tadi contoh antum sholat. Ya, sholat padahal makmumnya masyarakat. Kita kemudian tidak kunut atau membaca alhamdulillah ya mensirkan basmalah. Maka ini kan kita mendatangkan sesuatu yang baru di tengah masyarakat. Nah, itu yang Masya Allah. Jadi jangan-jangan sikap kita sendiri, dan ini masalah ibrah yang menarik, Ustaz. Ya bisa kita ambil ya insya Allah. Dari kisah tersebut kita juga bisa katakan ya kepada teman-teman yang pengajian bawa buku sifat sholat Nabi ini Syalbani. Itu juga bisa katakan la yunkar fadlu syekh. Kita keutamaan syekh la yunkar, enggak diingkari. Tetapi kita bisa ambil pelajaran dari kisah tersebut bahwasanya ini Anda juga udah khalaqtal adab juga. Ini masyarakat sudah menggunakan fikih dari para imam-imam. Yang jujur saja, yang imam-imam tersebut memiliki keutamaan lebih dibanding Syalbani. Betul. Tanpa mengesampingkan keutamaan Syalbani dalam bidang hadis atau fikih beliau. Itu terus terang saja ya, para imam itu jauh lebih tinggi daripada itu tidak bisa kita ingkari itu nggak bisa kita ingkari bahwa 4 imam ini mujtahid mutlak, bisa mustahil mutlak mereka, mustahid mustakil, mustakil lagi. Itu luar biasa itu. Nah, apalagi kita sudah tahu kadarnya kan, para imam-imam ini di atas imam-imam yang kita jadikan acuan. Misalnya ini sifat sholat Nabi. Nah, mungkin
akan mengatakan tapi kan idza sohal hadis Muhammad Nabi gitu kan. Itu kan tapi Imam Syafi'i mengatakan idza ra'aitum qawli mukhalifan lima ra'aitum minal hadis fadribul jidara. Nah, nanti itu kita bahas tema lain, Ustaz. Serius, Ustaz. Kita ambil, Ustaz. Next nanti tentang idza sohal hadis bahwa madhabi. Menarik, Ustaz. Ya, karena para ulama juga sudah banyak menulis tentang itu. As-Subki. Bahkan Imam Nawawi dalam Muqaddimah Majmu'. Nanti kita bahas ya. Next, insyaallah menarik tuh. Mas, kita bahas. Karena banyak yang salah paham terhadap ungkapan tadi tuh. Bahkan As-Subki punya risalah mustaqilah terkait syarah dari idza sahah hadis bahwa madhabi itu. Nah, intinya ya kita kembali ya. Bahwasanya kita harus mendudukkannya. Silahkan Anda mengikuti fikih dengan sifat sholat Nabi. Biarkan masyarakat dengan amaliyah mereka. Kalau Anda ingkari secara ilmiah dalam ranah diskusi, ya dalam ranah diskusi yaitu dengan bahsul masail lah ya. Sementara masyarakat juga punya kitab, Ustaz. Iya. Punya Safinah. Mereka punya kitab di atas Safinah bahkan. Di atas. Mereka terbiasa juga dengan buku-buku yang telah mereka baca yang memang ya kita akui bahwa itu mazhab Syafi'i ya. Makanya dibutuhkan bahas itu masail ya. Tapi kalau kita sekarang basul masyakil. Betul. Kita cuma Masya Allah, basul masyakil. Ya, itu. Nah, jadinya diskusi dengan masyarakat atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz mereka itu nggak ketemu. Ya kita nggak ingkari ada perbedaan kita dengan mereka. Cuma ya mereka kan kaum muslimin ya. Mereka kaum muslimin. Pengingkaran tersebut, kalau kita terfokus kepada masalah-masalah prinsip atau usul, itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih terukur, dan inilah tuntutan dalam dakwah. Ya, apalagi kalau kita berkaca kepada para imam-imam dakwah kita, ya, semisal Muhammad bin Abdul Wahab, beliau diingkari oleh masyarakat. Tetapi ternyata di tarjamah beliau, biografi beliau tidak kita dapati masyarakat menyelisihi beliau, menentang beliau karena permasalahan perbedaan seperti yang terjadi sekarang. Sholatlah. Betul. Karena beliau menyelaraskan diri dengan fikih-fikih yang ada di masyarakat Najd saat itu, yaitu Hanbali. Ya. Nah, itu yang kita nggak paham ya dari kisah tadi juga. Kisah Imam Malik itu juga itu bagus ya. Harusnya teman-teman yang ingin mendakwahkan sunnah di suatu negeri, terutama di negeri kita, itu juga pelajari fikih yang ada di negeri sini, yaitu mazhab Syafi'i, agar kita tidak serampangan memvonis. Betul. Ternyata ada loh pendalilan. Wajul istidlalnya demikian. Serampangan sampai mudah membid'ahkan. Gara-gara mengatakan tidak sesuai sunnah itu perih loh, Ustaz. Wah, nggak sesuai sunnah itu perih. Itu bid'ah. Berarti bid'ah. Kalau bid'ah. Padahal hadis ayul Islami khair. Ya kan, man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Ini yang pokok saja lah ya, masalah hak seorang muslim saja masih terlindungi dari lisan dan sikap kita. Mengatakan tiba-tiba ibadah mereka tidak sesuai sunnah, sementara kita yang kurang baca nih, wah kan repot, Ustaz. Masya Allah ya. Masya Allah. Apalagi mereka mungkin Allah alam ya, mungkin juga jangan lupa bahwasannya mukmin ya alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum, ya kan, khairun, ya kan, minal mu'minin alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Ini juga mungkin jangan lupa bahwa ketika kita bercampur dengan masyarakat, ya sholat di masjid-masjid mereka, kita ngobrol kemudian bersama-sama, ini enggak, kadang-kadang Masya Allah, saya kadang-kadang ngelihat ya, kenapa nggak sholat di sini? Di sana yang sunnah satu. Jadi di sini nggak sunnah, kenapa? Di sini nggak sunnah. Apa karena orang-orangnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah, Khawarij? Kan kalau kita bahas lagi ya, Ahlussunnah ya. Bid'ah yang pengertian Ahlussunnah ya. Ya, bid'ah yang dianggap pelakunya sebagai ahlul ahwa, bid'ah. Itu kan Ibnu Taimiyah cuma menyebutkan pokok-pokok tadi, mereka Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, Rafidhah. Bukannya masyarakat yang kunut subuh. Bahkan Asy'ari nggak masuk loh, Ustaz. Di situ disebutkan Ibnu Taimiyah memang nggak disebutkan Asy'ari, Maturidi nggak disebutkan. Nah, kita merasa masjid itu kunut subuh, bismillah dijauh. Ya, tidak sesuai sunnah masjidnya. Sehingga naik motor gas ke masjid yang lain, yang itu jauh. Bahkan terjadi di masjid saya juga. Ada begitu? Ada juga yang kayak begitu. Ya itu pribadi-pribadi, sosok-sosok yang kaku begini ini lahir dari
bukan otodidak mereka seperti itu. Ya. Itu memang diajarkan. Ada sumbernya ya? Ada sumbernya. Ada guru-gurunya mengajarkan? Ada. Itu eksklusisme ya? Betul. Terlebih lagi era Ya. belasan tahun silam atau 20 tahun silam. Itu lebih parah lagi. Masya Allah. Antum nih pelaku sejarah nih, Zat. Masya Allah. Kalau pelaku sejarah zaman Orde Lama. Ya artinya 20 tahun laluan itu lebih mengerikan lagi. Iya. Fitnah. Bahkan sesama mereka sendiri Tidak salam. tidak salah. Masya Allah. Padahal nih sama-sama ngebid'ahin masyarakat nih. Iya. Sama-sama ngebid'ahin masyarakat. Tetapi dia sendiri juga nggak salah sama sesamanya. Hanya karena ya itu roh, hanya karena. Iya. Padahal tuh khairul muslim itu apa namanya tut'imu ta'aman wa taqra'us salam. Nah, itu jelas. Man arafta wala man ta'rif. Kan gitu ya. Nah, Itu sampai nggak mau salam. mau salam nih ya. Karena bukan ikhwan kita. Allah musta'an. Allah musta'an. Dan ini berimpact kepada masyarakat lebih rendah lagi. Iya. Rendah maksudnya dari sisi dia ya. Maksudnya dia kan kalau dia levelnya mungkin tinggi nih. Sesama ikhwan kajian. Nah, masyarakat umumnya mungkin dianggap lebih rendah lagi, tambah lagi mungkin. Lagi sesama dia aja. Sesama dia begitu. Apalagi kepada yang kunutan, yang bismillah dijahar. Tadi ya, yang mereka lihat di masjid sholat itu berbeda. Iya. Nah, ini luar biasa. Masya Allah ini. Nah, ada juga pelajaran ya sebelum kita mungkin akhiri ya. Iya. Ada teman saya waktu itu pernah haji bareng, karena haji lama berarti di Mekah Madinah ya. Iya. Dia bingung, kok amalia di Mekah Madinah Beda. apa ininya Jumatannya 2 kali terus. Iya. Jumatannya. Ya, Jumatannya 2 kali terus. Nah, terus pernah juga dia dia cerita sebelumnya Ramadan Iya. dia terawih Iya. di Mekah Madinah. Kok 23 terus? Kan gak sunnah. Iya. Nggak sunnah. Bingung dah nih, Mulai bingung, mulai bertanya. Nah, ini kan Saudi Arabia yang tempatnya masih salafi. Iya. Nah, dari sini saya kasih tahu ke dia bahwasanya memang pengajian salafi yang datang ke Indonesia itu pintunya memang bukan pintu masih yang insaf. Lihat kalau masih yang insaf, yang para ulama, semisal Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu Syekh Fauzan, jarang sekali pengingkaran kayak masalah kuno, segala macam. Lihat fatwa-fatwa Syekh Fauzan, tersebar itu. Masya Allah. Bahkan Zat, ini menarik nih, antum menyebutkan Syekh Utsaimin. Ini bukan ada nih kitabnya nih ya. Ini juga berkaitan dengan terasing nih, kadang-kadang juga zahir secara baju Zat, pakaian. Terkait pakaian syuhron. Pakaian syuhron Zat. Masalah ini menarik Zat. Ini sampai stabiloin nama saya nih. Dia ngasih misal, Masya Allah rahimahullah. Fi ahdi Rasulullah SAW, i'tadan nasu an yalbasu izaron waridaan wa imamatan fil ghalib. Ya, di zaman Nabi, kebiasaannya adalah menggunakan pakaiannya izar, ya, kemudian atasan sama imamah. Nah, dia bilang, lakin law aradna an nutabbiqa dzalika fi ahdina al-an. Nah, tapi kalau kita praktekkan di zaman kita nih, ya, di sekarang inilah, apalagi di Indonesia ya, maka naqulu hada syuhratun. Dibilang syuhrat, Masya Allah ya. Laisa mustahabban. Bahkan dikatakan bukan yang baik ya, yang disukai. Fal mustahabbu an yalbasa ma i'tadahun nasu indana. Tuh. Maka yang mustahab, yang disukai adalah dia memakai pakaian yang biasa manusia pakai di sekitar kita. Kayak koko ya. Nah, kayak kita nih, wah, Masya Allah, sarung, koko, weci ya. Nah, coba terbayang ya, ketika kita sudah, ya misalnya anggaplah ya, seperti syurah yang beliau sampaikan, udah kita menampilkan perbedaan setelah zahir. Habis perbedaan zahir, pakaian, sikap, tadi yang antum sampaikan contoh-contohnya. Kemudian, lisan lagi. Lisan. Nah, gampang memvonis. Iya, gampang memvonis. Kalau udah 3 ini tergabung, kemudian kita mengatakan kita terasing. Guroba. Ini jauh nih, hati-hati dulu ini. Jangan-jangan ya mungkin ya, wallahu a'lam, mungkin kita introspeksi lah. Jangan-jangan kita yang mengasingkan diri kita. Masya Allah. Mungkin ini ya, tema kita pagi ini. Tapi antum, Ana berharap jangan bosan diundang sama kita ya di channel FM Faedah Muslim. Ya, kuluna nastafidu insyaallah ya. Kita sesama muslim saling memberikan manfaat atau faedah.
Ya, syukran Ustaz. Ya. Bihudurikum, Masya Allah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.